Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyatul Hasanah, NIM T2019-4052. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menghitung validitas objektif pada Excel. Di sini saya sudah menyiapkan tabel Excel-nya. Penghitungannya nanti yaitu kita akan mencari MP, MT, kemudian SDT, P, Q, lalu ada RPBIS dan T-hitung. Keterangan sigma XT yaitu total keseluruhan jumlah benar per siswa, N kecil jumlah benar, N besar jumlah siswa. Kemudian ada MP yaitu skor rata-rata hitung untuk soal yang dijawab benar. Kemudian ada MT, skor rata-rata dari skor total. SDT, standar deviasi. P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar pada butir yang diuji validitasnya. Kemudian ada Q, yaitu proporsi siswa yang menjawab salah pada butir soal yang diuji validitasnya. Kemudian ada RPBIS, yaitu koefisien kolerasi biserial. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mencari XT-nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu sama dengan sum. Kemudian klik D5, lalu kita tarik ke kanan sampai M5, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, kita langsung bisa mendapatkan hasilnya tanpa harus menghitungnya satu-satu. Setelah itu, kita mencari XT-nya. XT kuadrat, yaitu sama dengan sum. Kemudian klik N5, lalu shift 6, karena ini yang dicari kuadrat, maka kita menggunakan shift 6, lalu dikasih angka 2, lalu di enter. Kemudian tinggal tarik aja ke bawah. Lalu. Nah, di sini kita harus mencari sigma XT-nya. Caranya yaitu menggunakan rumus sama dengan sum. Setelah itu, dari N5 kita klik, kemudian tarik sampai N14, lalu di enter. Nah, ini dihapus dulu karena ini hasilnya salah. Setelah itu, kita menggunakan rumus sum lagi. Kemudian dari O5 kita klik, lalu kita tarik ke bawah sampai O14, lalu di enter. Nah, setelah itu kita mencari N. Caranya, rumusnya itu sama dengan sum. Kemudian dari D5 kita klik, lalu kita tarik aja ke bawah sampai D14, lalu di enter. Setelah itu kita tarik aja ke kanan agar kita tidak perlu menghitungnya satu-satu. Setelah itu untuk mencari MP-nya kita menggunakan rumus sum if. Kemudian dari D5 kita klik lalu ditarik ke bawah sampai D14. Lalu koma di sini bacanya jika. Kriteria 1 jika. Setelah itu kita ke XT dari N5 diklik ditarik ke bawah sampai N14. Lalu tutup kurung, kemudian dibagi N. Lalu di enter. Nah, agar ini tidak geser, maka kita harus kunci terlebih dahulu dengan cara kita beri $. Diberi $, jangan lupa. Dan harus teliti agar tidak salah hasilnya.
Setelah itu kita tarik aja ke samping kanan. Kemudian kita cari MT-nya, sama dengan kita menggunakan rumus average. Average ya. Diklik, kemudian kita ke XT dari N5 kita tarik ke bawah sampai N14, kemudian di enter. Nah, di sini jangan lupa dikunci lagi N-nya agar tidak geser. Cara menguncinya itu dengan diberi dolar. Nah, jika sudah, kita tinggal tarik aja ke kanan seperti ini. Setelah itu kita menghitung SDT-nya, yaitu sama dengan kita menggunakan rumus ST DEFP, kemudian dari N5 sampai N14 kita tarik ke bawah lalu kita enter. Nah, di sini juga jangan lupa diberi dolar agar tidak bergeser. Jadi sebelum N ini diberi dolar dan setelah huruf N juga diberi dolar. Nah, setelah itu kita tinggal tarik aja ke kanan. Kemudian kita menghitung P-nya. P itu tadi N besar dibagi N kecil dibagi N besar. Nah, di sini berarti menggunakan rumus sum. Kemudian N, ini ya nilai N-nya, berada di posisi D15, lalu dibagi N besar. N besar itu tadi jumlah siswa. Jumlah siswanya kan ada 10. Jadi dibagi 10, lalu di enter. Kemudian tinggal tarik aja ke kanan. Setelah itu kita mencari key-nya. Sama dengan sum lagi. Kemudian 1 dikurangi P. Nah, P-nya ada di sini. Ada di tabel D ke 19. D19 ya. Kemudian enter. Setelah itu tinggal kita tarik aja ke kanan. Sampai M20. Setelah itu kita mencari T hitung. Rumusnya T hitung yaitu sama dengan sum RP bis atau T hitung ya. Sama dengan sum MP dikurangi, maaf salah, MP dikurangi MT tutup kurung dibagi SDT dikali akar pangkat. Nah, kalau di Excel akar pangkat itu menggunakan rumus SQERT. Setelah itu P dibagi Q. Lalu di enter. Kalau di Excel itu jangan sampai ada kesalahan rumus ya, meskipun itu hanya tanda kurung atau titik atau koma, nanti itu tidak kebaca oleh Excel-nya. Setelah itu kita tinggal menghitung T hitungnya, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian RP bis dibagi akar pangkat. Kalau di Excel itu akar pangkat menggunakan SQRT, kemudian 1 tutup kurung, lalu dikurangi RP bis lagi,
Kemudian shift 6. Shift 6 di sini untuk kuadrat ya, kuadrat 2. Setelah itu tutup kurung dibagi 8. Nah, 8 di sini dari hasil pengurangan 10. 10 itu jumlah siswa kan ada 10, kemudian dikurangin 2. Nah, 2 di sini maksudnya variabel X dan Y-nya, kemudian dikurangin jadi hasilnya 8. Lalu di enter. Nah, setelah itu tinggal kita tarik aja ke arah kanan. Nah, setelah itu kita mencari T tabelnya, yaitu sama dengan menggunakan rumus TINV. Lalu 0, masukkan angka 0,05, kemudian 8. Nah, 0,05 di sini sudah ketentuan, jadi tidak bisa diganti, tidak boleh diganti. Setelah itu tinggal kita tarik aja ke kanan. Nah, yang terakhir yaitu mencari kriteria validitasnya, yaitu menggunakan rumus sama dengan if. If di sini dibaca jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan valid. Jika tidak, maka dikatakan tidak valid. Nah, setelah itu kita tinggal tarik aja ke arah kanan. Jadi cukup menghitung satu kali aja, nanti bisa yang lainnya. Tidak perlu menghitung satu persatu. Tinggal kita tarik aja ke arah kanan. Jadi butir soal nomor 1 sampai butir soal nomor 10 sampai nomor 10 itu tidak valid semua. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.